Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Amanda Putri, NPM 2415033. Nah, setelah saya mendengarkan materi dari Bapak Hans Victor Sitepu, SEMM, CFA, CACP, CRMP, selaku narasumber dari webinar proses manufaktur modern, inovatif, efisien, dan implementasi nyata. Organisasi adalah sekelompok orang yang untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi pasti punya tujuan yang harus dituju. Organisasi manufaktur umumnya membutuhkan 6 objek yang harus dipenuhi. Antara lain adalah yang pertama itu man atau sumber daya manusia. Manusia adalah unsur paling penting dalam organisasi karena mereka yang menjalankan seluruh aktivitas. Tanpa manusia, komponen lainnya tidak dapat difungsikan. Dalam organisasi, manusia berperan sebagai pertama itu perencana, pelaksana, dan pengendalian kegiatan. Yang kedua, pengambil keputusan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, penggerak seluruh sumber daya lainnya. Manusia yang dimaksud mencakup seluruh sumber daya manusia atau SDM, mulai dari pimpinan, staf, hingga tenaga operasional. Yang kedua, ada material atau bahan-bahannya. Materi atau bahan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses produksi atau pelayanan. Contohnya bahan baku untuk industri manufaktur. Yang kedua, peralatan kerja dan perlengkapan kantor. Yang ketiga, barang habis pakai. Materi yang tersedia harus sesuai standar kualitas dan jumlah agar proses kerja tidak terganggu. Yang ketiga itu ada mesin atau alat reproduksi. Mesin adalah alat atau peralatan teknologi yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Mesin bisa berupa mesin produksi di pabrik, komputer dan perangkat lunak di kantor, dan alat berat atau transportasi dalam distribusi. Pemanfaatan mesin yang tepat akan meningkatkan produktivitas atau efisien organisasi. Yang keempat ada metode atau proses kerja. Metode adalah cara atau prosedur kerja yang sistematis dan terstruktur. Metode mencangkup standar operasional prosedur atau SOP, teknik manajemen dan strategi organisasi. Yang terakhir itu sistem kerja dan alur proses. Metode yang baik akan menciptakan efisiensi, menghindar kesalahan, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang kelima itu minute atau waktu. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, sehingga harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam organisasi, waktu berperan untuk menentukan tanggal waktu pekerjaan, menjadwalkan proses dan aktivitas, meningkatkan kedisiplinan kerja. Efektivitas waktu akan berdampak langsung pada kecepatan dan ketepatan pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam itu ada money atau dana ataupun modal. Modal adalah dana atau sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai operasional organisasi. Modal mencangkup modal awal dan investasi, biaya operasional dan pengembangan. Yang terakhir itu dana darurat dan kas organisasi. Tanpa modal, organisasi tidak dapat membayar gaji, membeli bahan, atau mengembangkan usahanya. Setiap organisasi pasti mempunyai visi misi masing-masing dalam mencapai tujuan. Tujuan tersebut antara lain adalah jangka pendek, yaitu tujuan yang diatur untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu menengah yang diatur untuk waktu 1-5 tahun. Yang ketiga itu jangka panjang sendiri untuk 5 tahun ke atas. Yang bertujuan untuk menjadikan organisasi manufaktur itu bekerja secara efisien dan efektif, yang kemudian akan menjadi informasi akuntansi untuk informasi atau informasi pembukuan. Kemudian informasi akuntansi atau informasi pembukuan ini akan banyak digunakan oleh orang-orang yang berada di organisasi. Antara lain yang pertama itu bagian operasional, bagian manajemen, yang ketiga bagian keuangan, yang keempat bagian pajak.
Segitu saja yang bisa saya sampaikan materinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.